wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas berkat dan anugerahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka kegiatan reses kedua tahun sidang kedua tahun 2025-2026 oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua Komisi C Bidang Keuangan Dapil Sumut 10 Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun dari fraksi Partai Nasdem Bapak Roni Renaldo Situmorang. Adapun rangkaian acara kita pada hari ini yang pertama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kedua dua pembuka yang dibawakan oleh Amang Sintua B. Sidabutar, ketiga kata sambutan dari Lurah Kelurahan Sumberjaya oleh Bapak Sofian Siregar, keempat, kata sambutan dari Sekretaris DPD Nasdem Kota Pematang Siantar, nantinya oleh Bapak Fernando Sitorus. Setelah itu, sesi mendengarkan aspirasi ataupun permohonan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Setelah itu, jawaban dari Bapak Roni terkait aspirasi yang disampaikan sekaligus kata sambutan. Dan yang terakhir, makan bersama sekaligus penutup. Baik, kami undang seluruh hadirin untuk bangkit berdiri. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, untuk setiap berkat yang telah kami terima dari kasih-Mu ya Tuhan, untuk setiap ketika kami ada di dalam pergumulan di dalam hidup kami, terlebih pada saat ini ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul hari ini di tempat ini dalam acara temu dari Bapak Roni R. Situmorang SHMIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada di pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan serta nikmat kelapangan waktu, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam acara memenuhi undangan yang diadakan oleh DPD Nasdem. Yang kami hormati Bapak Roni R. Situmorang SHMIP yang telah bersusah payah datang dari Medan kemari. Kami ucapkan atas nama Kelurahan Sumberjaya selamat datang Pak di Kelurahan Sumberjaya beserta rombongan. Perlu Pak kami informasikan kepada Bapak bahwa Kelurahan Sumberjaya ini adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Martoba dengan perangkat yaitu yang namanya kepala lingkungan Pak. Di sini ada 3 kepling, lingkungan 1, lingkungan 2, lingkungan 3, dan juga di sini ada yang namanya RW ada 7. Kemudian juga di sini ada yang namanya RT ada lebih kurang 18 Pak. Jadi jumlah penduduk di Kelurahan Sumberjaya ini lebih kurang 7.862 jiwa. Besar harapan kami dengan adanya reses ini dapatlah kiranya untuk menyambung ataupun meresap apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat Kecamatan Siantar Martoba khususnya Kelurahan Sumberjaya ini
untuk dapat diserap nanti, dan juga besar harapan kami kiranya Bapak dapat membantu untuk menyelesaikannya nanti. Jadi mungkin Pak, saya di sini adalah berbicara atas nama Kecamatan Siantar Martoba, khususnya Kelurahan Sumberjaya, dan mewakili seluruh masyarakat Sumberjaya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak telah meringankan langkahnya datang ke tempat kami ini. Mungkin itu aja kata-kata pembukaan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Horas. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Lurah kita. Selanjutnya kita masuk ke acara kata sambutan dari Sekretaris DPD Nasdem Kota Pematang Siantar kepada Bapak Fernando Sitorus. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Untuk saat ini Bapak Ibu, saya Sekretaris DPD Nasdem Pematang Siantar mengucapkan terima kasih karena meluangkan waktu untuk hadir di acara kita, acara reses. Ini acara reses adalah tugas-tugas anggota DPR Provinsi, DPR Kota, DPR RI. Ini termasuk reses. Jadi reses ini merupakan bentuk tugas di mana secara resmi turun ke daerah-daerah pemilihannya. Jadi melaksanakan tugas nih Pak Roni pada yang lalu, dan Bapak Roni bisa menjadi anggota DPRD provinsi kita, mewakili kita di provinsi. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Dan yang menjadi kerinduan kita bersama adalah menjalin kerjasama, menjalin kekeluargaan, sehingga Bapak Roni dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPRD provinsi dapat bersambut di masyarakatnya, di daerahnya, di Kelurahan Sumberjaya ini, ya. Masukan dari kita warga Sumberjaya yang seperti dikatakan Pak Lurah tadi. Hal-hal apa itu? Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Nah, kalau Bapak Ibu menyampaikan sesuatu program ataupun kegiatan atau masukan, ternyata itu dapat diselesaikan di Kota Pematang Siantar ini, nanti ini dicatatkan akan diberikan ke anggota DPRD Partai Nasdem di Kota Pematang Siantar. Nah, kalau nanti ini harus diatasi atau dilaksanakan oleh provinsi, nah Pak Roni akan memperjuangkan ini di sebagai tugasnya untuk masyarakat di Sumberjaya ini. Jadi sudah dapat kira-kira apa yang akan kita kerjakan di reses ini? Sudah ya? Sudah? Artinya kalaupun nanti beberapa orang mewakili, bolehlah. Tapi kita mengerti dulu acara ini acara apa. Nanti kalau pulang dari sini ketemu warga dari mana? Dari reses Sironi. Di mana? Di Pajak Sumberjaya. Apa itu reses? Nah, itulah menyampaikan aspirasi. Pak Roninya menampung aspirasi kita. Bisa ya? Baik, terima kasih untuk kita semuanya. Selamat datang kepada Bapak Roni, dan juga selamat melaksanakan reses di Kelurahan Sumberjaya ini. Terima kasih juga untuk Pak Lurah dan perangkat desanya yang tadinya juga semuanya. Kita sangat mengharapkan kehadiran dari Babinsa dan juga Babin Kamtibmas sebagai unsur pemerintahan ya, untuk pemerintahan di tingkat kelurahan. Baiklah, terima kasih. Horas. Mendengarkan aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya Pak, ini kan mau bulan Ramadan, jadi lampu jalan banyak yang mati, seharusnya dihidupkan. Mau bulan Ramadan. Oh, nama saya Ibu Nur Sri Dewi. Nur Sri Dewi. Nur Sri Dewi. Iya Pak. Mohon masyarakat Sumberjaya sini, lampu jalan banyak yang mati. Ini kan mau bulan Ramadan, mau puasa, jadi mau sholat supaya terang. Jadi kami mohon lampu jalan itu dihidupkan gitu Pak. Ya, bagian bawah pun banyak yang mati di Sumberjaya 2 ini. Dan kedua, masalah bendar Pak, paret.
Kalau hujan Pak, kadang kan sampah-sampah itu banyak bertumpuk. Nah, airnya kadang tergenang ya. Nah, banjir. Jadi sampah-sampah itu banyak bertumpuk di jalan. Jadi cemana lebih bagusnya gitulah Pak. Udah demikian itulah Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Pak. Kan saya baru mulai jualan Pak. Jadi ibaratnya kompornya nggak ada Pak, sama apa masih pinjam sama mama Pak. Mohon bantuannya Pak, maksudnya Pak. Kan kompor sama kuali Pak masih pinjam sama mama, masih perdana kita Pak. Jualan gorengan Pak sama mie balap Pak. Iya Pak, mohon Pak pedagang kecil ini Pak diperhatikan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faril Firmansyah. Kan gini Pak, di sini sekarang musim maling karena mau musim bulan Ramadan itu Pak. Jadi bisa diusahakan pos ronda Pak. Ya sekali jaga malam. Pertama Pak, yang saya mau mohon bantuannya untuk jalan di pas turunan ini Pak. Apa namanya nih Bu? Blok Gadung. Di sini sering kecelakaan Pak. Jadi bukan sekali dua kali. Yang terakhir ini ada yang sampai retak tulangnya. Jadi bukan sekali aja. Dan saya juga pernah mengalami di situ juga nabrak orang juga. Karena sepinya jalan itu. Karena ada apa gorong-gorong atau pipa. Nah, jadi mohon kerjasamanya lah atau permohonan kepada Bapak Lurah kami sama Pak Roni untuk karena kan kalau cuma satu kali setahun terjadi kecelakaan di situ yang mungkin bisa karena kesalahan ini kesalahan itu, tapi nggak perlu kita cari salahnya, tapi karena intinya jalan itu sempit memang. Jadi kalau cuma 2 mobil aja nanti lewat udah pasti antri sampai ke atas sini. Jadi itu yang pertama Pak. Yang kedua, mohon maaf Bapak Ibu kalau saya mohonkan secara pribadi ketepatan kita di sini ada gereja Pak yang lagi dalam proses pembangunan. Maaf ya Bapak Ibu kalau saya minta untuk saya sendiri ya, bukan untuk saya tapi untuk gereja kita ya, mohon didukung juga. Mohon bantuannya Pak, karena saya tahu orang tua itu termasuk bagian daripada HKBP kita. Jadi kalau Bapak nggak keberatan ya setelah ini bisa juga kami undang Bapak untuk gereja kita Pak, untuk melihat bagaimana bentuk gereja itu, apa yang harus dibenahi itu adalah. Itu permintaan saya hanya 2 aja Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kesempatan ini. Terima kasih. Kami mohon maaf karena Bapak Camat Siantar Martoba kebetulan pada hari ini ada kegiatan di luar kota Pak. Jadi saya diamanahkan untuk mewakili beliau menghadiri acara reses 2 tahun sidang 2 2025. Bapak anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Bapak Roni R. Situmorang SHMIP. Tentunya tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur karya Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih diberi kesehatan, kekuatan, dan murah rezeki sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Pertama sekali tentunya kami dari pemerintah kecamatan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Roni Situmorang yang berkenan melaksanakan kegiatan resesnya di Kelurahan Sumberjaya ini. Tentunya kami, besar harapan kami Pak, seperti pertanyaan Bapak Ibu warga Kelurahan Sumberjaya tadi, besar harapan kami tentunya ini menjadi ajang silaturahmi, ajang bertukar pikiran yang nantinya mendapatkan solusi yang bisa Bapak dukung, dan kami tentunya pemerintah Kecamatan Siantar Martoba dan Kelurahan Sumberjaya siap apabila diperlukan untuk mengkoordinasikan segala urusan-urusan warga kita tadi. Tentunya kami berharap juga Bapak sehat-sehat selalu untuk menjadi perpanjangan tangan warga kami atau warga Siantar, khususnya warga Kelurahan Sumberjaya
dan perpanjangan tentunya koordinasi dengan kami Kecamatan Siantar Martoba. Semoga Bapak juga diberikan umur panjang dan murah rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Horas. Majua-jua. Anjua-jua. Yahobu. Ahoy. Kulunun. Sampurasun. Berarti banyak di sini, Pak Lurah, Pak Camat, ya, yang dari apa ini? Dari Jawa Barat. Lalu Pak Lurah, Pak Sofian Putar, ya, Sregar ya, sorry, mohon maaf Pak Sofian, Sregar. Lalu tentu saja yang saya banggakan, yang selalu membantu dan mendukung saya, rekan-rekan partai kami dari DPD Partai Nasdem Kota Pematang Siantar, Ketua DPD yang saat ini diwakili oleh Sekretaris Bapak Fernando Storus, juga rekan-rekan pengurus, juga rekan-rekan dari DPC Kelurahan Sumberjaya, DPRT. Oh, DPRT ya, luar biasa. Siap. Ya, para tokoh agama tadi, Pak Situasden Putar, juga seluruh orang tua kami, ya, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan pemuda, juga seluruh masyarakat yang mau berkenan meluangkan waktu hadir pada acara saya reses pada siang hari ini. Saya izinnya maju dulu ke depan sedikit, ya Pak. Baik, jadi memang kalau lampu jalan ini, karena ini di kawasan status jalan Kota Madia, ini jadi komunikasi kami agak cukup cair dengan kawan-kawan yang setiap tingkatan. Saya akan coba nanti akan menyampaikan ini ke DPRD Kota Pematang Siantar, ya, dibantu sama Pak Fernando, sehingga nanti ini bisa menjadi ada perbaikan. Dan dibutuhkan pengadaan tiang dan lampu jalannya, atau tiang yang sudah ada tapi lampunya dicuri. Kayak mati, bukan hilang. Hah? Saya pikir lampunya banyak hilang. Sering lampunya hilang kan, bukan? Nah gitu, ya kan, lampunya hilang kan, sekarang kemudian dipakai dibeli. Tolong nanti dilengkapi, sampai nanti sama Bu Sinta, nanti ruasnya jalan ini, jalan lintas ini. Jalan apa? Jalan Sumberjaya ya. Oke, baik. Tadi pertama ya. Yang kedua tadi dari Ibu tentang lampu jalan, lalu bondar parit yang jika hujan sampahnya meluap mengotori jalan. Tak tanya ya kan, sing buang sampah di bondar itu sopo? Hah? Ya tetap yang orang-orang Sumberjaya. Ya kan, masa orang dari perluasan yang lempar sampah, ya kan? Hah? Hanyut dari mana? Tapi yang pasti lebih besar porsinya dari yang buang sampah di situ ya kita sendiri. Artinya, ya ini nanti Pak Lurah bikin mengajukan becak motor untuk ngangkut, ya kan? Gitu kan? Pakai ada teknisnya untuk ngangkut, ada Pak? Ada pengangkutan sampah? Ada. Oh, ada juga, ada beberapa unit. Sehari 2 kali gitu. Unitnya berapa biji?
Itu toh ya. Iya. Apa? Satu pol diesel. Oh, nggak ada yang pakai apa? Yang pakai apa? Pakai becak apa tuh? Becak motor tuh nggak ada? Nggak ada ya? Oh ya. Ya udah. Gini. Kalau mau nanti, tapi ini saya siap bantu. Tapi harus janji dulu. Mau janji enggak? Janji oh enggak ada. Janjinya cuma satu. Janjinya ojo buang sampah sembarangan di dalam. Sepakat Sumber Jaya? Sepakat itu cuma yang kiri tok iki, yang kanan enggak sepakat iki. Hah? Sepakat nggak Bu? Sepakat Pak. Nanti gini Pak Lurah, ajukan kepada Gubernur dan kepada Kadis LHK buat surat permohonan untuk truk pengangkut sampah 8 unit ke semua luar. Jadi dibagi di kawasan Kecamatan Siantar, di Perumnas, gitu. Bahkan sekarang dipakai dikelola oleh Bumnak, kan begitu. Gitu? Sehingga kemudian ada kegiatan untuk Bumnaknya Pak, untuk penghasilan untuk Bumnak. Nah ini kalau misalnya ada Karang Taruna atau misalnya lurah, stempel lurah aja lah, kan gitu. Asal lurah nanti tanggung jawab, ya kan? Hah? Kan gitu. Atau ada apa? Ada apa namanya? Ada apa namanya? Kalau di Pemkab kan di desa kan ada Bumnak kan. Kalau di kota ada Bumlu, ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Coba dulu buat proposalnya, ya. Soalnya nanti bisa nanti kan. Jadi selain kok diesel, ya kan, ada sepeda becak motor yang bisa ngangkut sampah-sampah itu. Ya Bu ya, ya Pak. Tapi yang terutama itu ya, bagaimana mental apa kita, pola pemikiran kita itu harus kita rubah. Kita jangan menjadi pelaku pembuang sampah-sampah tersebut. Begitu. Dan itu harus kita ingatkan. Ya kadang kan lagi bawa mobil kan. Ya ini ada bantuan memang di Dinas Koperasi UMKM. Ini Pak Babinsa, ke depan Pak. Ayo sini. Pak Babin jangan di belakang. Biar nanti gampang Pak. Nanti kalau ada yang nakal Pak, tinggal gampang nembak ya Pak. Ceder. Ya kan? Nah jadi kembali ke Bu Risma, ada bantuan-bantuan ya, juga untuk yang lain ini. Untuk adik-adik juga bantuan-bantuan untuk yang mau berusaha, ya. Syaratnya sudah punya usaha, ya. Ajukan nanti alat untuk produksi, misalnya itu tadi, ya. Centongnya, monggo silakan dibuat, gitu, ya. Apa yang dibutuhkan dan gitu kan. Jangan nanti mintanya apa Pak. Di isinya bikinkan, bangunkan gedungnya untuk bikin restoran. Wah, bikin hepenge Bu, bikin hepenge, ya kan, dicampur-campur duitnya. Apa bahasanya? Hepenge kayak ini, nah gitu. Yang ada sama aja, orang yang GN ya sama. Nah, jadi apa namanya? Alat produksinya ya. Penggorengan kah atau apa ya yang ditutup panci kah, nanti buat ya permohonan kepada Gubernur, CQ, Dinas Koperasi UMKM, dijelaskan ini siapa saya, gitu, membutuhkan ini, difoto, ya kan, usahanya, sudah dijelaskan sudah berdiri sejak kapan, ya. Lalu kemudian di situ di stempel oleh Pak Lurah bahwa menyatakan bahwa betul itu memang betul-betul ada. Oke? Ya? Ini saya agak butuh pos ronda. Nah,
Saya memang kemarin rencana tahun ini mau mengajukan BKP untuk membangun pos-pos ronda di setiap lingkungan. Mana tadi Bang Firman tadi? Memang wajahnya agak mirip ini. Bukan pelaku ya? Bukan ya? Hah? Mas Robin, coba tengok dulu, nih Firman saya nih. Aku takutnya nih pelakunya nih. Tapi dia pelakunya, dia menjaga pos rondanya ya. Enggak ya? Enggak kan? Hah? Oh, dia enggak ya? Oke. Enggak ya? Oh, soleh ya? Oh, JJ. Iya, sip. Memang ya. Don't judge the book. Berarti nih, ya kan? Ya ikus, angel, ya kan? Pokoknya jangan menilai seseorang dari bentuk perawakannya. Sama kayak Roni ini, ya gitu kan? Terus elek dan ya kan, botak, ya kan, ireng moneh, ya kan, gitu. Pasti ini kalau dicap ini, wah ini mantan preman ini, ya kan, ya kan. Nah itu. Terima kasih ya. Tapi tahun ini kita Pemprov Sumut nggak jadi melakukan BKP untuk ke pos-pos kamling ke Siantar. Oleh kan ada bentukan kawan provinsi ya. Nah karena ini ada keurgentan untuk perbaiki pajak oras, kita alokasikan anggarannya nanti untuk perbaikan pajak oras. Nanti bersabar ya Bang Firman ya. Padahal rencana saya kemarin itu tahun ini untuk bikin pos kamling, BKP ke Siantar, tahun depan untuk perbaikan puskesmas kita, gitu kan. Lalu dua berikutnya tahun 2028 untuk sekolah-sekolah SD SMP BKP kita yang ada di untuk ke SD SMP di Kota Siantar. Pembangunan pos kamling di Kota Siantar. Tapi ini ya saya juga mengundang ini ya untuk anak-anak muda ini, agen-agen perubahan ini, bagaimana kan juga bisa biasanya anak muda ini kan jaringannya kan banyak kan, dan kadang-kadang kan susah tidur ya, nah, iya kan, gitu. Nah, coba atur gimana, ya kan, koordinasi sama Pak Lurah, situ 3 orang itu bisa gantian, sambil sana jaga nih 1 orang, ya kan, nanti gantian tidurnya, kan gitu. Jadi diatur seperti sistem pertahanan sukarela swadaya masyarakat Sumberjaya. Nanti koordinasi sama Pak Babin Kantipmas, ya kan, bagaimana cara pelatihannya, bagaimana caranya enternya, kalau ada kira-kira orang yang mencurigakan kan begitu. Itu. Nah ini Pak Lurah, ini saya usul ini mungkin satu cara yang bisa dilakukan untuk memperkecil resiko kemalingan, ya kan, dengan memanfaatkan anak muda kita ini, ya kan, gitu. Jika mereka tidak ada kegiatan dan mereka ya bisa kita berdayakan untuk itu, gitu. Nah ini sama Pak, Jalan Pulau Gading ya, Pulau Gadung, luar biasa Sumberjaya ini ya. Udah nyampe jalan di Jakarta sana sampai di sini. Pulau Gadung loh. Pulau Gadung ini kok Jakarta ya kan? Wah, sini tempatnya kumpul semua orang Batak di Pulau Gadung ini. Kan begitu. Ya, baiklah. Sama Pak, ini sama dengan Ibu tadi yang lembut ini mengenai lampu jalan, karena ini jalan satu-satunya jalan kota. Saya akan sampaikan ini ke DPRD Kota Pematang Siantar agar ada pelebaran jalannya. Tapi mungkin pertanyaan saya, apakah masih memungkinkan ada pelebaran sampai kanan kirinya? Pipanya yang dipindahkan Pak, karena pipa besar dia. Pipa ini pipa apa ini fungsinya? Pipa masalah PDAM. Pipa air besar. PDAM. Jadi pipa itu mengganggu jalan itu. Termasuklah pipa itu mengganggu jalan, badan jalan. Jadi asal ada orang datang dari bawah, satu dari bawah, satu dari atas,
Udah pasti Dibikin rupanya di atas jalan rupanya pipanya. di sampingnya. Nah, jadi contohnya gini, inilah apa gorong-gorong, inilah pipanya gini. Jadi lebar jalan ini. Seperti polisi tidurnya kecil itu. Jadi sehingga yang tidak tahu kan memperlambat laju kendaraannya, Pak. Saya pernah lihat juga, Pak. Di lokasi dimaksudkan ini, Pak. Ajukan dulu, Pak. Sambil nanti saya ajukan juga untuk pemindahan pipanya, ya. Sementara waktu biar cepat itu, ya. Ya, nanti pipanya kan antara ditanam ya kan atau digeser kan begitu, ya. Pak Camat, gitu ya. Tolong ya, ya. Gitu. Coba catat dulu deh. Nanti juga kita laporkan juga nanti ke DPRD Kota Santar, oke? Sama untuk AKBP apa namanya ini, Pak Sebutar? Sumber daya. Nanti buatlah proposal bansosnya, ya, proposal bansos, tunjukkan ke gubernur, ya, gubernur Sumatera Utara, ya. Nanti biar saya coba bantu serahkan ke Biro Kesra, oke Pak? Dilengkapi dengan foto apa yang mau dibangun, RAB-nya, ya. Lalu kemudian ada rekening dari bank milik pemerintah, ya, itu bisa lebih cepat kan begitu. Lalu kemudian ditandatangani oleh Ulwani Huria, tidak boleh oleh panitia, bukan Ulwani Huria. Baru kemudian mengetahui nanti camat dan lurah, disampaikan nanti di RAB-nya berapa dibutuhkan. Oke, Pak Sebutar. Oke. Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan lagi? Sudah cukup? Bisa? Yakin udah bisa? Oh, ini kelihatan belum sempat masak di rumah ini. Hah? Belum masak, Bu? Masak di nasi kotak loh. Yang satu dapatnya. Hah? Hah? Ada nasi kotak kan? Ada. Ada kan? Belum masak ini di rumah nih kayaknya. Kacau ini. Yaudah, kalau cukup memang dah. Yaudah, enggak apa. Yaudah, enggak apa. Baiklah, kalau udah cukup, ini Ibu sekalian, ini saya berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi pertemuan yang walaupun singkat ya, hanya sejam kita bertemu tapi ada 5 pertanyaan tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi saya akomodir ya Pak ya, kan gitu ya, jalan tadi, pipa tadi ya, lampu jalan, kemudian bantuan untuk untuk produksi ya, kan gitu. Baik, mudah-mudahan ini walaupun singkat tapi pertemuan yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, ya. Bapak Ibu sekalian, silakan kalau main-main ke Medan, Bapak Ibu ini punya kantor loh di DPRD Sumatera Utara. Alamatnya Jalan Imam Bonjol nomor 5, lantai 4, ruang fraksi Nasdem. Ada ruangan ukurannya 3 x 4,5 meter. Ya, ini lumayan Bu. Ya kan, ada mejanya, ada kursinya, ada sofanya, 3 x 4,5 meter, bukan 2 x 1, ya kan? 2 x 1 bahaya. Itu kayak 5 meter lah ya gitu, ya kan? Nah, gitu. Jadi ya untuk kantor buat penyiaran semua orang. Kantornya pakai AC, ada TV-nya, hah? Oh bisa. Nanti kalau mau nginep juga boleh. Tak enakan, tenang. Saya tak omongkan biar security, ya kan? Kantornya ada koperasi, ada AC, enek kulkas, bisa mobil kopi sama teh, ya kan? Kalau gitu, adalah tanya bikin full untuk Ibu. Yang penting, ya kan syaratnya. Kalau TV dibawa pulang bisa, karena cekel polisi Bu, ya kan? Nah,
Nah gitu. Tapi kalau datang ke sana, ya, karena kan ini DPRD Sumut ini kan kategorinya objek vital milik negara, ya, objek vital milik negara. Biasanya kalau wajah-wajah baru yang datang, apalagi datangnya beduk, komputer mesah. Wah, jangan. Nah, kalau udah datangnya dengan beduk, ya kan, dengan takut-takut, mukanya cemas, ya kan, pasti langsung kena cekal polisi. Yang sing jogo bu, polisinya 10, satpamnya 20 pak, ya kan, ya bu. Jadi, kalau mau, saya kasih password. Cukup disebutkan password ini, ya. Mau dia wajah baru, datang dengan gemeteran, ya kan? Tidak akan diminta KTP, tidak diminta kata, langsung diantar ke lantai 4 itu. Mau tahu passwordnya? Mau tahu nggak? Mau? Ada bawa handphone? Ada bawa handphone nggak? Yang bawa handphone. Ini soalnya passwordnya panjang. Ayo, yang bawa handphone. Tak kasih tahu handphone apa? Tak kasih tahu passwordnya. Yang udah bawa handphone atau udah bawa bolpen, silakan diingat. Oke? Ya. Saya hanya ucapkan sekali saja. Oke? Jangan diomongkan ke kelurahan lain. Oke? Khusus untuk Sumber Jaya. Ya? Oke? Setuju? Ya? Tolong dirungokno baik-baik. Hanya sekali. Ya? Hanya sekali saja ya. Tidak akan seorang 2 kali. Oke? Semua siap? Saya bisikan ya, biar dengar yang lewat. Passwordnya. Banter ini ngomong ya bu. Pak, sebentar pak, ini mau kasih tahu password pak. Ini password untuk yang mau ke DPRD Sumut. Oke, password ya. Situ orang ala situ ya, itu ya passwordnya bu, pak. Oke, demikian. Terima kasih Pak Sekjam, terima kasih Pak Nur, ya Pak Siregar, terima kasih Pak Kabid Ketipmas untuk berkenan mendampingi kami. Terima kasih rekan-rekan juang dari DPRD Nasdem Kota Pematang Siantar, ya DPRT, ya DPC dan DPRT. Terima kasih banyak. Juga rekan-rekan media, ya tadi saya berikan waktu dan mau bertanya. Nanti di sini pribadi mau bertanya, oke? Yang gitu. Tadi dia berikan waktu itu soalnya, ya. Dia sempat di closing soalnya bang. Nanti di sini nanti ya. Rekan-rekan media, terima kasih banyak. Ya saya belum pulang kok, saya masih di sini. Oke, walaupun singkat ini, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua untuk kesejahteraan masyarakat di Sumber Jaya. Oke, saya pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Horas. Maju-jua. Maju-jua. Anju-jua. Kulunun. Sampurasun. Ahoy. Dadah, bye-bye.